Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Alfirianto, kelas 1B, NIM 2110014. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi dasar keperawatan, komunikasi efektif, dan hubungan interpersonal tenaga medis dengan pasien gangguan jiwa. Komunikasi efektif. Komunikasi di antara para petugas pemberi pelayanan yang dilakukan dengan tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh penerima, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan menghasilkan perbaikan untuk keselamatan pasien. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal sebagai perangkat harapan di antara dua orang anggota-anggotanya mengenai perilaku mereka berdasarkan pola interaksi di antara mereka. Ciri-ciri: 1. Mengenal secara dekat, bahwa pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal saling mengenal secara dekat. 2. Saling memperlakukan pola hubungan yang saling menguntungkan, dua arah saling menguntungkan. 3. Ditandai pemahaman sifat pribadi antara mereka kedua belah pihak. 4. Kerjasama simbol apabila terdapat kepentingan yang sama. Siklus hubungan interpersonal. 1. Tahap perkenalan, kesan pertama. 2. Tahap perjajangan satu sama lain, kesediaan antara individu untuk mengetahui dan memahami. 3. Tahap penggiatan keintiman informasi pribadi. 4. Tahap peningkatan hubungan formal. 5. Tahap kebersamaan, saling menerima, menghargai, dan menghormati. Teori psikoanalitik. Gangguan jiwa terjadi karena adanya perilaku yang menyimpang pada manusia yang dapat diobservasi secara objektif melalui struktur mentalnya, yaitu id, ego, dan superego. 1. Id terdiri dari insting-insting bekerja untuk memenuhi dorongan insting yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan fisik. Cara bekerja id mengandung prinsip kesenangan. 2. Ego, aspek-aspek rasional dari kepribadian yang bertanggung jawab untuk mengontrol id, berfungsi sebagai mediator antara dengan situasi dunia luar dan memfasilitasi interaksi keduanya. Ego mengikuti prinsip realitas. 3. Superego, aspek moral dari kepribadian yang berasal dari pengasuhan orang atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat, berkembang sejak masa kanak ketika individu menerima aturan tingkah laku dari orang atau pengasuh. Tahap 1. Pengajian. Pengkajian yang penting dilakukan pada pasien dengan gangguan jiwa cemas adalah perilaku, mengidentifikasi faktor predisposisi, stresor, presipitasi, penggalian sumber-sumber coping, dan mekanisme coping yang digunakan. Contoh, apakah yang bisa Ibu lakukan jika menghadapi masalah yang demikian? 2. Diagnosis atau masalah keperawatan yang relevan dengan kecemasan adalah kecemasan sedang, berat, panik. Coping individu tidak efektif, ketakutan. Contoh, berdasarkan data analisis diketahui bahwa Ibu mengalami cemas berat. 3. Intervensi rencana tindakan yang memerlukan kemampuan perawat dan berkomunikasi adalah membina hubungan saling percaya, meningkatkan kesadaran diri pasien, mengenal kecemasan yang terjadi, meningkatkan relaksasi, dan melindungi pasien. Contoh, untuk membantu menurunkan kecemasan yang terjadi, saya akan mengajarkan teknik relaksasi yang dapat Ibu lakukan. Siap saat jika merasa cemas. 4. Implementasi aktivitas yang direncanakan dan harus dikomunikasikan antara lain pengaturan posisi, latihan nafas, dan batuk efektif, humidifier dan nebulizer, serta suctioning. Contoh tarik nafas melalui hidung dan keluarkan secara perlahan melalui mulut. 5. Evaluasi. Aktivitas ini dilakukan untuk mengatur pencapaian keberhasilan asuhan dan tindakan yang telah dilakukan. Contoh, bagaimanakah perasaan Ibu setelah melakukan latihan relaksi napas dalam? Kesimpulan para penerapan komunikasi pada pasien dengan gangguan jiwa adalah hal yang paling esensial karena komunikasi adalah alat kerja utama perawat untuk membantu pasien meningkatkan perilaku adaptif untuk memperbaiki perilakunya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.